Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Air Menjadi Anggur, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 2 ayat 4. Yesus bersabda, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara terkasih, perjamuan kawin di Kana pada awalnya adalah pesta duniawi, karena ada orang yang menikah dengan menyediakan berbagai makanan dan minuman. Kemeriahan pesta ini terganggu ketika persediaan anggur untuk dihidangkan semakin menipis. Sungguh memalukan bagi tuan rumah jika hal ini terjadi. Untunglah ada Ibu Maria di pesta itu. Atas permintaan ibunya, Yesus mengubah air menjadi anggur yang terbaik untuk dihidangkan. Mujizat ini terjadi bukan hanya karena adanya kebutuhan akan anggur atau karena permintaan tuan rumah, tetapi karena permintaan Maria, ibu Yesus. Maria memohon kepada Yesus karena beriman akan Yesus, Putra Allah. Pengubahan air menjadi anggur bukanlah sekedar peristiwa duniawi, tetapi berubah menjadi peristiwa rohani. Iman kita tidak didasarkan atas peristiwa-peristiwa luar biasa, tetapi dalam peristiwa keseharian yang rutin kita lakukan bersama orang-orang yang sehari-hari kita temui. Melalui dunia sehari-hari itulah Tuhan menunjukkan kehadirannya. Saudara-saudara terkasih, iman seseorang bertumbuh melalui jalan yang berbeda-beda. Namun, Tuhan tetap mendampingi dalam proses tersebut. Berbagai jalan diizinkan Tuhan untuk kita lalui. Tuhan mengenal setiap keunikan manusia. Jalan itu bisa berupa salib hidup, pengalaman yang menyedihkan,
menyakitkan, menyebabkan luka batin, kekeringan rohani, hidup dalam kesendirian, sakit yang tak kunjung sembuh, hubungan sosial yang tidak baik, tidak mendapatkan pekerjaan. Kematian bisa menumbuhkan kematangan iman. Santo Ignatius Loyola berubah arah hidupnya setelah kakinya tertembak dalam suatu peperangan. Santa Litwina semakin menyerahkan diri kepada Tuhan dalam sakit parah yang dideritanya lebih dari 35 tahun. Santa Teresa Kalkuta sering merasakan kekeringan rohani dalam doa-doanya. Salib memang bukan hanya penderitaan yang harus dipikul, tetapi terlebih jalan menuju keselamatan. Masalahnya, banyak orang lebih sering mengeluh ketika mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, sehingga keselamatan yang ditawarkan tidak tercapai. Saudara-saudara terkasih, Tuhan juga membuka pengalaman sehari-hari untuk mendewasakan iman kita. Tentu saja akan sulit bagi kita memahami kehendak Tuhan dalam keseharian hidup kita. Makan, minum, tidur, membersihkan rumah, bepergian, bekerja di kantor, berbelanja, bertemu tetangga, tidak memerlukan campur tangan Tuhan secara khusus. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, seolah-olah dapat kita lakukan dengan mudah dan lancar. Cukup dengan pikiran dan kekuatan kita. Hidupku dapat kuselenggarakan. Benarkah demikian? Tuhan hadir dalam setiap jejak langkah kita, dalam setiap tarikan nafas kita. Jika Tuhan tidak menghendaki kita mendapatkan makanan untuk hari itu, kita juga tidak akan makan. Itulah salah satu bagian dari doa Bapa kami. Berilah kami makanan secukupnya hari ini. Jika Tuhan tidak memberkati kita bertemu seseorang untuk menjadi pasangan hidup kita, maka kita tidak akan menikah dengannya. Tuhan bukan hanya campur tangan dalam hidup kita. Lebih daripada itu, memang Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Untuk itu, marilah kita selalu berdoa agar Tuhan berkenan mengubah air menjadi anggur dalam hidup kita. Apakah kita sudah memohon kepada Tuhan agar memberikan makanan kita secukupnya untuk hari ini? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, selama ini kami begitu bersikap sombong, menganggap bisa mengelola hidup kami sendiri dengan akal budi dan kekuatan badan kami sendiri. Sungguh kami tidak beriman bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kami mulai dari makanan hingga tarikan nafas kami. Ajarilah kami untuk memohon agar hidup kami diberkati Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.